Nah, Rasulullah bilang bahwasanya Gunung Uhud adalah salah satu gunung, salah satu gunung dan Rasulullah juga pernah bilang, "Oh, kalau tuhibbuna wa nuhibbu." Gunung Uhud, kita mencintai Gunung Uhud. Para sahabat semuanya mencintai Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud pun mencintai mereka. Ada kisah dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka sedang mendaki Uhud. Lalu Gunung Uhud itu saking senangnya sampai gimana ya? Mungkin nggak masuk di logika. Gunung Uhudnya berlipat kayak orang ketawa perutnya besar. Terus Rasulullah SAW bilang ke Gunung Uhud, "Wahai Uhud, diamlah kamu, karena di atas ini ada manusia mulia dan para sahabatku." Lalu ketika Gunung Uhud pun terdiam. Namun yang tidak boleh kita lupa sejarah tentang peperangan yang ada di Gunung Uhud yang dinamakan dengan perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Jadi asal usul gunung perang di Gunung Uhud dan sebagainya itu adalah balasan kaum kafir Quraisy setelah kekalahannya di perang Badar. Di perang Badar jumlah kafir Quraisy ada berapa? Pak, ada yang masih ingat? 1000 melawan 300, 314. Mereka kalah tuh, Taiwan sama kaum muslimin. Makanya ketika di perang Uhud mereka awalnya tidak mau menghadapi kaum muslimin secara face to face. Dan ketika perang Badar itu kurang lebih disebutkan dalam riwayat 70 asyraf kafir Quraisy yang meninggal, di antaranya adalah Abu Jahal, terus Utsaibah, Abu Sufyan. Abu Sufyan ini hanya tersisa satu prajurit kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan bersama kafir Quraisy yang lain mengumpulkan pasukan, lalu menyewa Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang mereka guna untuk menyerang Nabi Muhammad serta kaum muslimin di Madinah. Bapak, Ibu, jemaah dan Allah, Rasulullah SAW dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendengar bahwasanya kaum kafir Quraisy akan menyerang mereka, ada beberapa sahabat yang bilang, ini kita stay di Madinah aja atau keluar ya Rasulullah. Namun kebanyakan sahabat disuarakan untuk keluar dari kota Madinah. Jadi terjadilah perang di Gunung Uhud tersebut. Rasulullah mempunyai target awalnya kaum muslimin itu jumlahnya 1000. Namun ketika di perjalanan menuju Gunung Uhud 300 orang membelot. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum munafik yang di depan Nabi mereka keluar, kapan kita akan berperang lagi wahai Rasul? Kita sudah menang di perang Badar kemarin, kita pengen perang lagi. Padahal mereka juga di perang Badar nggak ikut Bapak. Mereka tuh besar mulut doang. Makanya ketika mereka 1000 berangkat dari Madinah, 300 orang menang dan tersisalah 700 melawan 3000 pasukan kafir Quraisy dari kita. Dengan jumlah yang cukup sedikit ini 700, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa. Lalu ketika mereka sampai di Gunung Uhud terlebih dahulu, lalu Rasulullah mempunyai taktik
memisahkan 50 orang pemanah. Nanti kita akan lihat jabarannya, namanya Jabal Rumat. Rasulullah meletakkan 50 orang pemanah hadam di gunung ini, di Jabal Rumat, gunung yang terletak dekat bersebelahan dengan Gunung Uhud. Rasulullah meletakkan 50 pemanah di situ dan 650 lainnya stay di bawah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita cerita kaum kafir Quraisy mendekat, pasukan muslimin yang di bawah mancing kaum kafir Quraisy supaya mendekat. Jadi ada beberapa orang yang sengaja keluar, dilihatnya dari jauh, oh itu kaum muslimin cuma sedikit. Yang tadinya kaum kafir Quraisy takut untuk face to face kaum muslimin, karena melihat kaum muslimin yang sedikit jadi berani. Kan dia awalnya takut karena kekalahan di Badar, karena melihat kaum kafir Quraisy, kaum muslimin di perang Uhud sangat sedikit, maka diseranglah mereka. Ketika sudah sampai di bukit, di lereng-lereng Gunung Uhud, dihujanilah pasukan kaum kafir Quraisy dengan panah. Lalu seketika itu pecah-pecahlah pasukan mereka. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Khalid bin Walid ada di tengah-tengah tersebut. Ada juga yang mengatakan Khalid bin Walid bersama 200 pemuda kaum kafir Quraisy sengaja bersembunyi terlebih dahulu untuk melihat kaum muslimin celahnya di mana. Setelah kaum kafir Quraisy mulai konsentrasi, mereka pun kabur dengan meninggalkan barang bawaannya. Lalu kaum muslimin yang di bawah mengumpulkan ghanimah. Sebelum berperang, sebenarnya Rasulullah SAW sudah berpesan kepada para pemanah yang di atas, kalah ataupun menang, kalian jangan turun sebelum aba-aba dari saya. Salah ataupun menang, jangan coba turun. Namun qadarullah, para dalam riwayat disebutkan 43 pemanah yang di Jabal Rumat mungkin lupa dengan perkataan Rasul karena melihat kaum muslimin yang di bawah sedang mengumpulkan harta ghanimah. Sebenarnya niat mereka baik loh. Ada cerita dari orang-orang, mereka ingin ngambil harta rampasan buat diri mereka sendiri. Oh tidak, sahabatku tahu hukum harta rampasan bagaimana. Jadi niat mereka itu ingin membantu kaum muslimin yang sedang mengumpulkan harta ghanimah. Pemimpin daripada pasukan 50 orang pasukan di Jabal Rumat ini namanya Jubair, Abdullah bin Jubair. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Jubair pakai jim. Nah, sebenarnya Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan kepada mereka. Ingat kata-kata Rasulullah, kita nggak boleh turun sebelum perintah, ada perintah dari Rasulullah. Namun mereka abai, lalai, karena mungkin itu tadi pengen benar-benar membantu. Riwayat pertama, Khalid bin Walid ikut kabur, lalu kemudian melihat kaum muslimin sudah pada turun, ya, pemanah tadi di atas Jabal Rumat sudah tersisa tinggal 7 orang, termasuk Abdullah bin Jubair. Riwayat yang kedua mengatakan ketika kaum muslimin sedang mengumpulkan harta ghanimah, disitulah Khalid bin Walid mendapatkan celah untuk menyerang balik kaum muslimin. Maka seketika itu Khalid bin Walid beserta 200 pemuda kaum kafir Quraisy nyelinap dari belakang, muter naik dari belakang, naik ke Jabal Rumat, lalu dibunuhlah 7 orang pemanah di atas tersebut. Lalu itu posisi berarti ketika Khalid bin Walid sudah di atas, Khalid bin Walid menegakkan lagi bendera mereka. Lalu kaum kafir Quraisy yang sudah kabur tadi yang di bawah melihat Khalid bin Walid ada di atas bukit, ada di atas gunung, mereka seketika kembali. Jadi posisinya umat Islam itu ada di tengah-tengah, di bawah bukit, di atas ada lawan, ada musuh, di depan ada musuh, jadi kejepit.
diceritakan ada banyak sahabat yang tinggal di situ, yang paman Nabi juga atas saudara sesusuan Nabi, panglima perang Nabi, Hamlatu Royatillah juga, siapa namanya, Mus'ab bin Umair. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang mereka sambil bersiaran dan menggali parit perang yang menggunakan parit. Masjidnya tepat di depan kita ini, tiga masjid, tiga pos pertama itu sudah dijadikan satu masjid besar ini, sisanya ada di sebelah-sebelahnya. Kita tidak sengaja tidak turun di sini supaya meringkas waktu karena ada jadwal yang harus kita pilih. Paritnya dulu jalan raya itu, sekarang sudah apa? Itu pokoknya